Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah, khususnya kita yang telah beragama Islam. Kita yang beragama Islam dari lahir ini sangat wajib untuk bersyukur kepada Allah, karena kita dapat dengan mudah mengakses banyak kebenaran-kebenaran ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Dan untuk kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita, adik-adik sekalian, kita wajib juga sangat bersyukur. Kita turut berduka cita atas meninggalnya banyak para ulama, para pendakwah, orang-orang soleh, orang-orang baik di sekitar kita yang telah pergi karena wabah ini. Bahkan kepada orang-orang sakit, kakak melihat orang tuanya memerlukan perobatan, oksigen, mereka kesulitan. Bahkan ada sampai yang meninggal dikarenakan tidak sempat memberikan oksigen di sebuah rumah sakit yang telah diceritakan oleh media sosial. Itu sangat menyedihkan bagi kita semua. Dan adik-adik sekalian, pada masa ini kita akan berbicara tentang kiamat besar dan kiamat kecil. Mungkin pada pertemuan kali ini akan pendek dari sebelumnya. Adik-adik sekalian, kematian itu adalah termasuk dalam kiamat kecil, atau dalam bahasa Arabnya adalah kiamat sugro. Dan di Indonesia telah banyak orang yang berguguran dikarenakan COVID ini. COVID ini, adik-adik sekalian, termasuk dalam kategori kiamat sugro. Dan juga kiamat sugro itu mencakup juga tentang rusaknya alam seperti banjir, tanah longsor, atau gempa bumi. Sedangkan kiamat kubro adalah kiamat yang hanya terjadi satu kali dan dalam ketetapan Allah, yaitu akhir dari segala yang ada di dunia akan berakhir. Dan adik-adik sekalian, ada banyak tanda-tanda hari akhir yang dapat kita saksikan di dunia ini. Dan saat ini kakak mempunyai pegangan buku ini, cuma kalian tetap berpegang saja pada LKS, hanya tentang tambahan-tambahan sedikit. Yang pertama, tanda-tanda kiamat yang terjadi pada saat ini: hancurnya dunia dengan banyaknya kemaksiatan. Adik-adik sekalian, kita sudah tahu banyak sekali kemaksiatan yang telah terjadi di sekitar kita, seperti mabuk, mencuri, dan lain sebagainya. Itu kan sangat banyak. Itu salah satu tanda berakhirnya dunia, kawan-kawan, karena banyaknya kemaksiatan yang telah terjadi. Banyak orang yang kedua, banyak orang yang tak tahu malu dalam berbuat dosa, berbuat maksiat. Bahkan mereka merasa bangga, tidak merasa salah gitu, adik-adik sekalian. Seperti menghujat orang, membuli orang, mendiskriminasi orang tanpa rasa bersalah sedikit pun. Yang ketiga, masjid megah akan tetapi jumlah jamaahnya sedikit. Adik-adik sekalian, ini terjadi sekarang di tempat kita. Bahkan sebelum corona, maksud sebelum corona. Sebelum corona terjadi, kita telah banyak melihat banyak masjid kurang ramai. Yang ramai hanya hari Jumat, sementara yang lainnya tidak. Sholat subuh misalkan beberapa saf saja. Itu pun kalau memang banyak, terkadang cuma ada jamaah lain yang ingin ikut pengajian misalkan. Berbeda ya adik-adik. Kalau masalah corona ini memang kita boleh mengganti sholat wajib bagi yang laki-laki ya. Bagi yang laki-laki itu memang diperbolehkan untuk sholat di rumah untuk pada masa corona ini. Sedangkan untuk yang lainnya, kalau tidak ada uzur, tidak berpergian, tidak sakit misalkan, itu sangat dianjurkan untuk sholat di masjid kalau tidak ada halangan sama sekali. Yang keempat adalah pergaulan bebas. Banyaknya pergaulan bebas. Yang kelima, ilmu agama sudah diabaikan.
Banyak orang-orang Islam yang ilmu agamanya kurang. Banyak orang Islam yang punya ilmu tapi tidak mau melaksanakan kewajiban. Nah, adik-adik sekalian, ini sangat banyak. Ilmu agama hanya sebagai sarana melaksanakan kewajiban. Hanya kewajiban kurikulum sekolah. Apalagi yang sekarang ada namanya Islam KTP. Ngakunya Islam tapi tidak mencerminkan bagaimana Islam itu sebenarnya. Itu memang kenyataan kita sekarang, sehingga kita harus membentengi diri dengan iman. Yang keenam, banyak manusia yang durhaka kepada orang tua. Sudah berapa banyak adik-adik sekalian? Mungkin kalian akan mengetahuinya apabila kalian sudah tua nanti. Banyak orang-orang yang durhaka, tidak ingat kepada jasa orang tuanya ketika menyekolahkannya, merawat dalam kandungan selama 9 bulan, merawat selama kita masih kecil. Kenapa sampai banyak durhaka? Ya itu adik-adik sekalian, itu karena tanda-tanda kiamat. Orang-orang seperti itu banyak terjadi karena memang ini salah satu tanda-tanda hari akhir. Yang ketujuh adalah penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Banyak korupsi, banyak yang mengambil hak orang lain. Apa itu bahasanya? Mencuri uang dengan berdasi. Mereka korupsi, menggunakan wewenangnya untuk mengambil yang bukan haknya. Dan yang kedelapan adalah umat Islam banyak terpecah belah. Banyak yang mana-mana, banyak pecah belah kita ini adik-adik sekalian sekarang. Sangat sulit untuk bersatu, itu memang kenyataannya. Tapi sebagai orang yang bijaksana seharusnya kita jangan sampai gitulah. Yang kesembilan, enggan bersedekah dan menghamburkan harta dengan boros. Dah, adik-adik sekalian, itu adalah tanda-tanda hari akhir yang saat ini kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Kita tidak perlu jauh-jauh untuk melihatnya. Semoga Allah melindungi diri kita dari hal itu. Dan menjelang kiamat yang memang benar-benar sudah dekat tanda-tandanya adalah yang pertama, munculnya kabut tipis yang membunuh kaum muslimin sehingga mereka mengalami kematian. Yang kedua, munculnya Dajjal yang akan mengaku sebagai Tuhan sehingga menipu banyak sekali umat manusia. Adik-adik sekalian, Dajjal ini adalah cobaan terbesar bagi orang-orang muslim pada saat itu. Jadi banyak sekali ya kan doa-doa yang dianjurkan seperti menghafal ayat 1 sampai 10, membaca lah. Saya kakak nggak ingat apakah itu membaca atau menghafal. Intinya surah Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10 itu dihafal dan dibaca. Dan juga ada tentang tahiyat akhir itu, Wasyarul Masih Dajjal katanya. Itu menandakan bahwa kita memang harus berdoa kepada Allah untuk dilindungi dari fitnah Dajjal, karena fitnah Dajjal ini sangat berbahaya dan sangat berat ujiannya bagi manusia. Dan pengikutnya tidak sedikit, sangat banyak pengikutnya itu. Sehingga apabila kita diwajibkan untuk naik ke atas gunung hanya untuk menghindari Dajjal, maka kita akan naik ke atas gunung. Karena itu sangat berbahaya sekali adik-adik sekalian. Tidak bisa Dajjal itu dinasehatin gitu, enggak ada bisa lagi memang di sana. Memang Allah ciptakan Dajjal itu untuk menguji manusia. Yang ketiga adalah munculnya binatang aneh yang bisa berdialog dengan manusia untuk membuka kepalsuan semua ajaran agama selain Islam dan memberi peringatan kepada manusia akan kekuasaan kebesaran Allah. Yang keempat, turunnya Imam Mahdi di bumi untuk memerangi Dajjal dan mengembalikan kekuasaan umat Islam. Yang kelima, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Turunnya Nabi Isa alaihissalam ini untuk meluruskan penyelewangan yang dilakukan oleh umat Nasrani dan mengislamkan mereka. Kemudian Nabi Isa ini membunuh Dajjal. Jadi Imam Al-Mahdi dengan Nabi Isa ini adik-adik sekalian bersama-sama memerangi Dajjal. Akan tetapi yang membunuh Dajjal nantinya adalah Nabi Isa alaihissalam. Itu ditusuk matanya
dengan tombak oleh Nabi Isa. Kalau ada yang sekalian mencari ceritanya itu. Yang keenam, adanya peperangan melawan bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Peperangan ini terjadi ketika Nabi Isa masih hidup. Yang ketujuh, matahari terbit dari barat sehingga pintu taubat ditutup. Tidak berguna lagi sedekah, tidak berguna lagi sholat. Pokoknya ditutup lah. Sangat mudahan kita tidak terkena ini ada sekalian. Yang kedelapan, terjadi gerhana matahari di timur, di barat dan di seluruh jazirah Arab bersamaan dengan munculnya api di Yaman, sehingga terjadi eksodus ke arah Syam dan mereka mati di sini sebelum trompet kiamat ditiup. Jadi adik-adik sekalian, mungkin ini yang saya sampaikan terlebih dahulu untuk pertemuan kali ini. Memang pendek, tapi kakak berharap kalian sungguh-sungguh belajar walaupun dalam keadaan online. Semuanya sudah Allah permudah sekarang, apalagi dalam menuntut ilmu. Jadi mungkin itu, kakak mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ingin bertanya silahkan di nomor WA kakak. Subhanallahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.